Nanya ini tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Terus terang saya kalau datang ke masjid sholat Jumat karena saya bekerja itu agak sedikit terlambat. Menurut syariat seharusnya saya seperti apa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau mendengarkan langsung khotbah apabila khotibnya sudah berkhotbah gitu, Ustaz. Bu ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah sholat Jumat. Jadi tahiyatul masjid di dalam sholat Jumat. Kalau kita baru datang, berbeda dengan yang sudah datang. Kalau sudah duduk lama di situ, kemudian khatib naik, tidak perlu kita melakukan sholat apapun. Tapi kalau kita baru datang, perintah dari Nabi, kita tahu kalau ahdukum masjid falyusarrik ataini khafifataini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masuk masjid ada perintah Nabi, hendaknya kita melakukan 2 sholat rakaat ringan tahiyatul masjid. Nah, pertanyaan ini sangat wajar di saat sekarang ini sudah berbaur di Indonesia bukan saja orang berpegang kepada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau Anda bertanya tentang madhab jumhur masyarakat Indonesia yang masyarakatnya adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ketahuilah kalau kita datang terlambat, khatib sudah khutbah, maka kalau kita masuk masjid disunnahkan untuk melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringan, 2 saja, jangan lebih. 2 rakaat yang ringan khafifataini. Kecuali ada orang yang sudah kenal madhabnya Imam Abu Hanifah atau riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah mengatakan masuk masjid nggak usah, karena kita punya kewajiban untuk dengar khutbah, langsung saja duduk. Ini juga pernah menjadikan heran seorang pejabat. Dulu dia seorang menteri, pejabat pemerintah. Namanya Ibnu Hazm, orang alim besar, Ibnu Hazm. Jadi pejabat langsung hijrah menjadi seorang alim gara-gara sholat tahiyatul masjid. Suatu ketika Ibnu Hazm, anggap saja pemuda, anak muda yang jadi menteri saat ini, datang ke masjid. Datang ke masjid dia langsung duduk. Diisyaratkan sama orang, suruh sholat 2, atau setelahnya baru ditegur, kenapa kamu datang kok tidak sholat 2 rakaat, kok langsung duduk saja? Oh begitu ya, jadi 2 rakaat. Iya. Baru Jumat berikutnya dia masuk ke masjid terlambat, langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat ditegur, kenapa kamu sholat 2 rakaat? Yang ngomong ustadz juga. Ini gimana sih? Bingung nih. Lah kemarin saya duduk nggak boleh, sekarang saya sholat nggak boleh. Ada apa ini? Itu penasaran, ada apa dengan fikih Islami ini? Ternyata setelah itu belajar, khilaf di antara ulama. Yang satu Hanafi, yang satu Syafi'i gitu ya. Makanya ini. Nah kalau di Indonesia itu negur dengan cara madhab Hanafi salah. Kalau kita negur dengan madhab Syafi'i baru benar, karena masyarakat kita Indonesia di mana-mana kita kenal kitab kecil Fathul Qorib kayak gitu, Safinatun Najah. Ya ini. Jadi itu adalah khilaf di antara ulama. Jadi hendaknya kita tetap patuh dengan madhab Syafi'i yang hujahnya adalah dalil hadis Nabi SAW tadi. Kalau masuk masjid hendaknya kita melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ini nggak ada pengecualian, biarpun khotib lagi berbicara, khutbah. Kemudian madhab lain pun yang mengatakan lebih baik duduk itu juga punya hujah. Madhab Abu Hanifah itu punya hujah. Ya benar hujah mereka ulama besar kok. Cuman kita berbicara dalam irama patuh, kita bukan apa namanya? Bukan mujtahid. Sudah kalau kita ikut Imam Syafi'i dan hujahnya juga ada hadisnya, ikuti. Enggak usah mencaci nanti. Yang enggak tahiyatan ya mungkin malas gitu saja deh, gitu. Enggak usah disalah-salahkan. Yang benar adalah pakai tahiyatul masjid. Yang enggak memakai adalah salah mutlak. Ya enggak benar. Bukan urusan kayak tadi. Kalau tadi memang mutlak harus salah yang kami sampaikan. Kalau ini khilaf. Kalau tentang sifat Nabi maksum semuanya tidak ada khilaf, itu siap Nabi yang dari surga. Ini adalah nggak ada khilaf di sini. Kalau masalah ini boleh khilaf. Wah ya sudahlah, yang nggak mau tahiyatul masjid ya mungkin malas. Mau nggak tahiyatan juga nggak dosa kok. Nggak usah ribut, nggak usah saling caci maki, kunut dan sebagainya. Nggak usah. Wa huwa fil masjid faqala shalli raka'ataini. Waktu Nabi di dalam masjid, Jabir datang. Salat dulu 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Sekarang sampai kapan hilangnya kesunahan kalau kita masuk masjid? 1, Anda tidak lagi disunnahkan kalau Anda sengaja duduk. Nah, berarti sudah hilang kesunahan tahiyatul masjid kalau Anda sengaja duduk. 1.
Yang kedua ditulis, kalau Anda duduknya tidak sengaja tapi sebentar karena lupa tiba-tiba duduk, Anda berdiri lagi masih sunnah. Tapi kalau Anda duduknya tidak sengaja dan sebentar, maka masih sunnah. Tapi kalau duduknya Anda tidak sengaja, Anda biasanya tahiyatul masjid tidak tahu karena apa, diajak ngobrol bisik-bisik, rupanya temannya mau ngasih hadiah apa itu, tapi kan duduk sampai lupa. Kalau lama, nggak sunnah lagi tahiyatul masjid. Lamanya itu seberapa waktu sih? Lamanya itu adalah jika ada orang sholat 2 rakaat sudah selesai, gitu loh lamanya. Paham ya? Lamanya. Kemudian berdiri, mungkin kita masih nunggu adzan atau dan sebagainya. Kalau kita berdiri itu apakah masih sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid? Ada 2 pendapat di dalam hal ini. Sudahlah, jangan bikin orang susah ya. Memang banyak yang mengatakan, termasuk Imam Romli mengambil dari ayahanda beliau, dan para ulama madhab Syafi'i, ulama banyak mengatakan begini. Termasuk disebutkan oleh Syekh Bakar Syatok dalam Hasyiah I'anatul Talibinya, bahwa kalau berdirinya lama, maka tidak lagi sunnah. Dan lama tadi diperkirakan kalau melakukan sholat sudah cukup. Cuman kita lihat orang di masjid biasanya lagi adzan, dia nunggu berdiri nunggu tahiyatul masjid. Maka jangan pakai ini. Kalau pakai ini nanti kasihan dia. Maka pakai pendapat yang kedua, bahwasanya biarpun lama berdirimu, maka ketahuilah karena engkau belum duduk, maka tahiyatul masjid tetap disunnahkan. Selesai.